Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, LP2, ada LPC, dan juga rekan media yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua LPC yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris LPC sekaligus Sekretaris Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati seluruh pengurus wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan media yang pada kesempatan hari ini kami dari LP2 yang diketuai oleh Pak Ramli Muda, sarjana hukum, master hukum, yang seharusnya berada di depan ini tetapi karena beliau berhalangan sehingga dimandatkan kepada saya Abdul Rahman Betawi selaku salah satu anggota daripada LP2 DPW 3 NTT. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini langsung saja dipandu oleh saya, di mana kita akan lewati tahapan yang pertama itu adalah penyerahan dokumen ataupun berkas bakal calon anggota DPRD di tingkat kabupaten kota. Kemudian ada berkas dokumen untuk DPRD tingkat provinsi dan juga ada dokumen atau berkas bakal calon anggota DPR RI dari 2 dapil. Kita akan serahkan kepada LPC DPW P3 NTT. Mungkin seperti itu agenda kita yang pertama. Langsung saja kita minta kesediaan Pak Sekretaris untuk bisa berdiri dan kita akan teman-teman bisa maju. Tanah 1, 2, 3. Ya, baik. Kita langsung berangkat kedatangan berita acaranya. Ya, mesti ibu tadi mengerti di sini. Ada. Oke. Pasir sahur. Sengaja tenang. Dia ada saksi? Ada saksi satu Pak. Foto bersama kok. Apa bersama? Ini ibu Siti maju. Ibu Siti. Siapa leh? Semuanya besok tapi minta maaf. Kemana? Nanti kau periksa. Awas sabar ya. Bisa bang. 1, 2. DPW P3 NTT akan sedikit mendeskripsikan
hal-hal yang selama ini kita kerjakan dalam rangka untuk penjaringan bakal calon anggota besar tiga tingkatan. Yang pertama, bahwa tugas ini telah dimandatkan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Itu kami sudah melakukan penjaringan yang sangat selektif sekali di setiap dapil, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat. Untuk pencalonan DPR RI itu semua dapil alhamdulillah semuanya sudah terisi. Tetapi kemudian ada satu fenomena yang memang secara politis ketika Partai Persatuan Pembangunan secara nasional bekerja sama istilahnya dengan partai pemenang pemilu periode 2019, yaitu mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ini ternyata membangkitkan satu animo yang cukup luar biasa sekali di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana para politisi, para calon anggota legislatif itu ternyata banyak yang kemudian tertarik untuk bergabung di Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, walaupun kami dari LP2 sudah menyerahkan dokumen ini, kami juga senantiasa akan memberikan ruang sehingga kami dari Partai Persatuan Pembangunan ini sangat menargetkan hal yang lebih, artinya memberikan perubahan bagi Partai Persatuan Pembangunan ke depan. Oleh karena itu kami menargetkan jumlah kursi yang sangat signifikan, di mana ada beberapa kabupaten yang secara emosional kami menargetkan harus mendapatkan 1 fraksi, yakni dari Kabupaten Rotendao yang kita sudah mendapatkan 2 kursi. Kita berupaya untuk menambah kursi lagi sehingga bisa mendapatkan 1 fraksi di Kabupaten Rotendao. Kemudian kita juga menargetkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, itu juga 1 fraksi. Kemudian Kabupaten Alor yang selama ini rutin mendapatkan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan, juga kita akan menargetkan satu fraksi. Kemudian Kota Kupang, kita sudah melakukan kajian dengan potensi bakal calon yang ada yang sangat selektif ini. Kami dari Partai Persatuan Pembangunan itu menerapkan sistem penjaringan, dan kemudian ada beberapa tahapan lagi yang kami harus passing grade untuk setiap bakal calon, sehingga memang ada wilayah-wilayah yang sangat potensi yang kemudian banyak peminatnya, itu kami akan menyaring semaksimal mungkin. Oleh karena itu Kota Kupang juga kita menargetkan satu fraksi seperti itu. Kemudian ada satu kabupaten yang memang selama ini tidak mendapatkan kursi sama sekali, tetapi sangat mengejutkan berdasarkan telaah terhadap bakal calon yang ada, maka kemungkinan besar Kabupaten Kupang juga kami menargetkan 1 fraksi. Ini sangat luar biasa sekali. Ini dalam rangka juga, artinya bahwa di target fraksi ini juga akan berkorelasi, berhubungan langsung dengan DPR RI, kursi DPR RI yang sekarang ini kami berupaya untuk bisa menargetkan 1 kursi, yaitu pada dapil 2, yang dimana pada dapil 2 ini DPR RI yang calon DPR RI yang kita majukan ini memang sangat bagus-bagus semua, diisi oleh tokoh-tokoh politisi memang dari beberapa partai yang kemudian mantan calon ini mantan pengurus daripada partai lain yang kemudian bergabung di Partai Persatuan Pembangunan, sehingga tokoh-tokoh ini kami bisa memastikan bahwa akan mendapatkan suara yang signifikan. Kemudian dari Partai Persatuan Pembangunan sendiri memiliki kader yang sangat hebat, di mana Ketua DPW sendiri juga maju, itu Pak Jainuddin SH, MH. Kemudian satu lagi yang kami memastikan bahwa
kita akan mendapatkan suara yang signifikan adalah majunya Rais Surya PWNU NTT, yang dimana ini adalah satu tokoh karismatik yang menghimpun suku Jawa dan suku Bugis Makassar yang punya hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga ini akan terkonsolidasikan untuk mendapatkan suara yang signifikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, teman-teman rekan-rekan media yang kami hormati, untuk DPRD Provinsi kami secara rasional telah memastikan bahwa kurang lebih 4-5 kursi yang akan kita dapatkan. Yang pertama itu adalah yang sementara ini kami sudah dapat, yaitu di Dapil 3 meliputi Daratan Sumba. Itu kita akan tetap berupaya untuk mempertahankan satu kursi. Kemudian Dapil 6 yang sebelumnya kami dari P3 selalu dapat, tetapi pada kemarin atau sekarang tidak dapat, kami berupaya kembali untuk mendapatkan satu kursi. Kemudian kami secara nasional juga berupaya semaksimal mungkin di beberapa wilayah di Dapil 2 DPR RI ini juga kita akan memastikan ada anggota DPR Provinsi yang akan kita dapat. Itu yang pertama Dapil Kota Kupang, Dapil 1, kemudian Dapil 2 meliputi Kabupaten Rotendao, Sabu dan Kota Kupang. Ini yang Kabupaten Kupang, sehingga ini hal-hal yang sebenarnya sangat maksimal untuk kinerja kami, sehingga kita butuh semua untuk para pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Lajna Pemenangan Pemilu LP2. Pasca daripada penyerahan berkas ini, tentunya LP2 harus punya tugas selanjutnya, yaitu adalah melakukan kajian-kajian, analisa, kemudian pemetaan strategi dan lain-lain sebagainya dalam rangka untuk mendapatkan suara yang signifikan, dalam rangka untuk meraih kursi tersebut. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semoga doa daripada kita semua sehingga Partai Persatuan Pembangunan ini akan berkontribusi sesignifikan mungkin dalam rangka untuk membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih bermartabat dan lebih sejahtera. Sehingga kami dari DPW P3 NTT bukan dalam rangka untuk mendapatkan kursi sebanyak itu, bukan untuk sekedar membesarkan Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Timur, tetapi dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita langsung saja akan meminta sambutan daripada Lembaga Penetapan Calon LPC DPW P3 NTT, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris sebagai Sekretaris Ekspresio dari LPC maupun Sekretaris dari DPW NTT. Mungkin seperti itu. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekretaris LP2. Yang kami hormati teman-teman pengurus LP2 maupun LPC yang sempat hadir pada sore ini, teman-teman atau rekan-rekan kami dari media cetak maupun media online yang juga kami hormati. Pertama kami mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada teman-teman LP2 yang memang berkat jasa LP2 inilah kita bisa mengukur apakah P3 nanti punya calon menteri DPR ini hasil kerja LP2. Mereka sangat menentukan apakah kita bisa mendaftarkan calon dan tidak di KPU. Jadi ucapan terima kasih yang berlimpah atas kinerjanya, atas kerja kerasnya selama ini, mulai dari proses perekrutan caleg, mulai dari proses pemberkasan caleg, hingga beberapa hari kemarin sampai kepada proses terakhir, yaitu
menjadikan hard copy atau file fisik yang dibutuhkan untuk pendaftaran nanti menjadi soft copy atau kita scan. Jadi itu kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu pengurus LP2 dan LPC, teman-teman rekan media yang kami hormati, LPC ini sendiri adalah Lajnah penetapan calon. Jadi di LPC lah nanti apakah calon itu mau didaftarkan atau tidak, nomor urutnya berapa, kemudian pendaftaran KPU-nya seperti apa, itu diolah oleh LPC. Sementara LP2 bahan olahannya itu seputar di perekrutan caleg, kemudian pemberkasan caleg, kemudian memastikan apakah caleg kita di dapil ini kuat atau tidak, mengukur juga potensi-potensi kemenangan kita di setiap dapil, terutama di dapil provinsi. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa ketua LPC kita di DPW 3 NTT itu harusnya ketua DPW. Secara ex officio kita di dalam PO peraturan organisasi itu sebenarnya ketua LPC ini adalah ketua wilayah sendiri secara ex officio. Namun oleh ketua wilayah melimpahkan kewenangan ketua LPC-nya kepada Pak Nur Kalkin, yang mungkin nanti kita serahkan kontaknya di beberapa teman-teman media untuk berhubungan mengontak langsung beliau terkait perkembangan perekrutan caleg P3. Jadi tadi dia hanya menyampaikan salam buat teman-teman media, salam juga buat rekan-rekan LP2, kemudian LPC, kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saya, disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Berdasarkan berkas, jadi sebelum berkas ini diserahkan hari ini, kemarin terlebih dahulu kami periksa dulu pemberkasannya. Jadi ada proses-proses yang sebelum hari ini terjadi. Jadi kita mulai berkasnya kita periksa dulu, kelengkapan berkasnya, kesediaan calegnya seperti apa, potensi menangnya bagaimana, itu sudah kita periksa semua, sehingga tibalah kita pada hari ini berkas itu diserahkan oleh LP2 meskipun secara seremonial, tapi prosesnya kami sudah lalui dan lewati semua. Jadi saya sangat yakin berdasarkan berkas yang diserahkan oleh LP2 tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, kita target rasionalnya 4 dapil. Dapil 1 Kota Kupang, kita punya calon-calon yang cukup punya potensi seperti Pak Hilman Dulkoi dan rekan-rekan yang lainnya. Kemudian dapil 2 itu ipar kandungnya Usman Hussein ada di sana, Pak Nathaniel Nuriko. Kita juga punya caleg-caleg potensial lain seperti Yeridian yang adiknya sekarang anggota DPRD Kabupaten Rotendao, Pak Charlian. Kemudian ada Pak Ketua Kabupaten punya anak sendiri juga maju dari dapil 2. Kemudian dapil 3 kita punya incumbent. Di sana kita pernah punya DPR. Namun yang maju sekarang juga lumayan tangguh menurut kami hasil pemeriksaan dari berkas yang disampaikan oleh dapil 2. Itu ada anaknya Sekda, ada yang PNS bahkan mengundurkan diri untuk maju DPR provinsi dan sebagainya. Ada dari komisioner KPU juga mengundurkan diri untuk maju DPR 3 dan sebagainya. Jadi kemudian di dapil 6 kita ada 2 tokoh di sana, tokoh sentral kita, ada Pak Majid Nampira, mantan Direktur PT Semen, kemudian ada Pak Nur Kalkin. Dulu maju 4 cuma gagal, tidak dapat kursi, tidak dapat pintu. Tapi saya yakin 2 tokoh ini saja dapil 6 kita kembali akan mendapatkan kursi. Saya punya Bapak senior di sebelah sangat tahu kondisi real dapil 6 seperti apa. Ada 4 dapil itu yang menjadi target utama kita, target rasional kita berdasarkan hitung-hitungan kekuatan. Target emosional kita itu ada di dapil 5, Ende, Sika, Nagekeo dan Bejawa dan Ngada. Kenapa? Di sana ada adik kandungnya Pak Awang Nutu Prawiro yang juga maju di P3 di provinsi. Adik kandungnya Pak Ketua Pak DPW PAN NTT. Kebetulan baru dipastikan tadi dia mendapat. Kami juga kaget, adiknya apa? Bisa datang ke dia, heran juga. Tapi ya sudahlah, namanya juga politik, jadi kita terima saja. Ada gambaran-gambaran itu yang menjadi target kami ke depan. Kemudian di beberapa cabang juga seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris, memang kita di beberapa DPC kita memiliki potensi, bahkan di DPC yang awal sebelumnya tidak memiliki kursi, tapi pergerakan-pergerakannya sekarang sudah sangat bagus, seperti di Kabupaten Kupang, TTS itu
kita lihat pergerakannya sudah sangat bagus sekali, dan menurut kita dari LPC perolehan kesempatan atau peluang untuk kita mendapatkan menteri sangat tinggi. Kemudian kami juga ingin menyampaikan sekali lagi, ini kalau tanpa LP2 semua ini jadi gagal semua. Karena saya sejujurnya dulu 2019 kita tidak seperti ini. Biar ini sangat tahu kondisinya. Tapi sekarang kita coba untuk kerja lebih terstruktur lagi, lebih bagus lagi, dan menurut kita hasil yang besar itu lahir daripada kerja yang besar. Ketika kita kerjanya abal-abal kecil-kecil ini, apakah hasilnya juga kecil. Nah sekarang kita memiliki kerja yang besar sejak dari bulan April tanggal 1 kemarin sampai sekarang, sampai sudah 1 bulan lebih. Kita bahkan tidur itu hanya hitung sekarang 4 atau 3 jam saja gitu, dalam 1 hari. Jadi saya yakin kerja-kerja itu akan mendapatkan hasil yang baik untuk P3. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media, atau mungkin ada hal-hal yang belum saya sampaikan, nanti silakan masuk di pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Sekretaris LPC atas penyampaiannya. Selanjutnya kami mengundang rekan-rekan media, wartawan untuk bisa bertanya kepada kami yang akan dibantu oleh semua pengurus berkaitan dengan kemenangan P3 di NTT. Berdasarkan data-data yang kami sudah sampaikan itu, mungkin ada hal-hal yang kemudian bisa didialogiskan, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya. Dari global tuh. Global ya. Ya. Kita punya bonus demografi nih. Kaum milenial kita besar. Segmentasinya mungkin 3-4 tahun mendatang sudah ada lah. Nah, bagaimana partai dan tim pemenangan ini punya strategi apa nih dalam rangka menggalang kemampuan potensi kaum milenial kita untuk pemenangan Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini kan ajang bukan 3 partai saja. Dulu saya masih kecil tuh hanya ada P3, Golkar sama PDI. Jadi kalau ada P3 kampanye, Golkar PDI, kami semua ikut. Kalau Golkar kampanye, P3 PDI, kami semua ikut. Jadi tidak tahu siapa bisa apa. Tapi yang terakhir nanti di saat mencoblos itu tadi. Nah, kan simpatisan itu kita sudah punya basic. Nah, ini bagaimana tim pemenangan menjaga basic kita, sekaligus mempengaruhi basic yang ada dari menjadi mata rantai multiplikasi, bagaimana dia di sekitar dia juga turut berperan untuk pemenangan P3. Terima kasih. Sejauh dulu ya. Semua. Oke, baik, terkait dengan konsep milenial berkaitan dengan bonus demokratis ini, P3 sadar betul bahwa P3 memang adalah partai tua yang terstigmakan bahwa terpenuhinya atau banyak orang-orang yang tua di sana lah. Kemudian dalam konsep kemarin itu bakal calon yang terisi dalam pemilu 2019, dalam kajian kami memang terpenuhi banyak calon-calon yang kurang terpenuhi usia milenial. Tetapi pada periode ini kami sadar betul bahwa dalam DPT saja, DPT yang kemudian sudah ditetapkan oleh DPC yang sudah ditetapkan oleh KPU itu, penambahan untuk calon milenial itu hampir 1 juta, sehingga kami juga kemudian memasang strategi bahwa harus ada calon-calon yang harus yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, itu ada di P3.
di setiap tingkatan itu kami sudah harus menempatkan calon-calon yang milenial. Ada yang penyanyi misalnya, itu akan menjadi daya seksi tersendiri lah buat kaum milenial. Kemudian kelompok-kelompok usia yang saya rasa di calon di tingkat provinsi bahkan di tingkat pusat juga kami pasti menempatkan calon-calon yang berasal dari usia milenial atau segmen milenial. Ini menjadi sebuah daya tarik buat kelompok ataupun anak-anak muda dalam pilihan ketiga sebagai partai yang cukup seksi dalam menghimpun anak-anak muda seperti itu. Baik. Mungkin ada Saya tambahkan sedikit. Jadi dari proses perekrutan caleg kita saja yang saya lihat dari berdasarkan berkasnya penyerahan diri diserahkan oleh LP2 ini sendiri. Untuk caleg provinsi itu setidaknya kita punya 7 anak muda di sana. 7 anak muda ini yang usianya masih di bawah 5 tahun semua dan punya potensi suara semua. Memang sengaja kita pasang untuk menggait suara-suara milenial karena memang kita sadar kita sangat membutuhkan suara-suara itu. Hanya memang problem kita selama ini terutama di suara milenial ini yang didata sampai saat ini bahwa suara milenial paling banyak, terbukti bahwa suara milenial paling cuek dalam pemilihan. Nah itu tugas berat kami sekarang. Bagaimana kecuekan atau kepasifannya pemilih milenial ini dapat kita gapai dengan memasang caleg-caleg milenial tadi. Itu salah satu antisipasi kita untuk supaya mereka proaktif dalam pemilihan. Karena memang kita di Indonesia hampir setiap pemilihan itu selalu yang paling banyak golput anak muda. Karena memang mereka tidak pernah terduga hatinya untuk memilih siapa yang mau dipilih. Nah, sehingga kita solusi satunya itu kita pasang caleg muda. Saya sendiri juga baru umur 32 tahun, tapi sudah saya sekretaris wilayah. Artinya kan P3 sangat memperhatikan betul yang namanya milenial. Terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, kami juga ini tambahan lagi. Kami punya passing grade. Salah satu indikatornya adalah memiliki media sosial. Setiap calon itu menjadi nilai tersendiri. Jadi punya Facebook, punya IG-nya, kemudian punya Twitter dan lain sebagainya, punya YouTube. Itu kita akan menilai semua. Sehingga ini akan menjadi satu pasar tersendiri kepada kaum milenial. Ya mungkin tambahan dari. Baiklah, mungkin dari tanya soal kaum milenial itu menjadi sangat penting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kaum milenial itu dipelihara dengan baik, bagaimana kita melakukan konsolidasi terhadap mereka sehingga mereka mendapat perhatian, sehingga tidak keluar dari petiga, jadi mereka menjadi ukuran karena apa yang disampaikan ini bahwa mereka sedikit cuek dan lain sebagainya. Kalau kita menampilkan mereka berarti mereka merasa terangkat, dipastikan akan memenangkan pemilu selanjutnya. Demikian. Ya. Mungkin ada feedback lagi ya? Iya. Soalnya dari Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa sudah banyak ya calon-calon untuk memenangkan pemilu legislatif. Saya mau bertanya masalah calon perempuan, apakah sudah memenuhi kuota 30% untuk dari P3 sendiri? Ya. Memenuhi kuota ini memang di P3 bahkan masih konsisten menggunakan 30% 2019 ya, artinya bahwa kami berupaya untuk bukan menggenapkan ke bawah, tapi kami menggenapkan tetap ke atas seperti itu, sehingga keterwakilan perempuan tetap kami perhatikan, kami nomor satukan. Jangan sampai kita paksa, kalau memang harus 3 ya harus 3. Standar baku yang 2019 itu yang kami pakai. Walaupun sekarang sudah diperbolehkan oleh KPU untuk digenapkan ke angka bawah, tetapi kami tetap dari P3 tetap memilih 30% dari kaum perempuan seperti itu. Mungkin ditambahkan oleh Pak tadi. Kalau untuk pemilihan perempuan, kita sejauh ini
sudah terpenuhi semua. Hanya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi bahwa kita tetap mengacu pada PKPU 6 tahun 2019. Artinya kalau sekarang itu 8 perempuannya 2, kami masih pasang 3. Kemudian perempuan kecuali 7. Kalau 8 kita masih pasang 3, 8, 9, 10. Kalau 11, 12 kita masih pasang 4 perempuannya. Karena memang kebutuhan di bawah juga seperti itu. Jadi di suara perempuan kita juga, yang masuk perempuan juga punya suara. Jadi untuk kita buang juga kita pikir-pikir juga. Saya tidak tahu di teman-teman partai lain, tapi di kita masih pakai PKPU 6 untuk pengajuan internal. Masalah nanti apakah sebelum pendaftaran kita akhirnya dari 8 kursi kita hanya pakai 2 perempuan, itu nanti. Yang terpenting caleg yang ada sekarang full dulu. Bahkan caleg cadangan juga kita siapkan untuk mengantisipasi ketika ada kegagalan persentase dan sebagainya. Seperti itu. Saya sampaikan untuk memenuhi keterwakilan perempuan itu menjadi sangat penting. Karena kemarin 2019 30% ya. Tetapi apa yang disampaikan Sekretaris P2 bahwa kita menggenapi yang di atas, di bawah kurang. Tapi karena memang betul selektif betul untuk menentukan perempuan. Kalau perempuan masuk dalam kuota 30% dan sebagainya, kalau di kota tapi tidak menghasilkan suara untuk memenangkan itu sama saja. Jadi kita selektif betul. Kalau memang 2. Kalau ini 3, silakan demikian. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain ya. Soal meskipun belum penetapan tuh, tapi setiap partai itu kan mempunyai visi karakter masing-masing tuh. Kalau karakter itu terbentuk mungkin lewat penguatan materi, lewat banyak cara untuk bagaimana penguatan internal. Jadi apa setelah caleg sebelum ditetapkan mungkin ada sekolah lagi, pas sekolah partai apa itu ada. Kalau ada materinya soal mungkin penguatan wawasan kebangsaan. Kita berencana ada pembekalan caleg. Kita setelah nanti penetapan DCS itu sekitar bulan Juli, kita akan roadshow terutama di kabupaten-kabupaten. Kalau provinsi mungkin nanti kita undang ke DPW saja semua caleg provinsinya. Tapi untuk kabupaten kota nanti mungkin kita roadshow keliling kabupaten. Untuk yang pertama kegiatan kita agendanya itu adalah pembekalan caleg. Kita mau pastikan bahwa caleg yang direkrut terpenuhi setiap dapilnya. Kemudian caleg yang direkrut kuat atau tidak kuat. Kemudian dari ketersediaan dapilnya apakah terpenuhi atau tidak. Itu yang mau kita pastikan di kegiatan pembekalan caleg. Nah memang itu nanti mungkin juga dilanjutkan dengan kegiatan pembekalan saksi. Jadi masuk juga di dalam sana. Kita di P3 kita mau saksinya kita rekrut di awal. Di awal sebelum menjalani tahapan kampanye, kita lebih baik punya saksi dulu ketimbang kita rekrut saksinya setelah mendekati hari pemilihan. Takutnya saksi kita banyak dibaca kalau rekrut jadi hari. Jadi begitu Abang. Ya, mungkin saya tambahkan berkaitan dengan hal tersebut, maka P3 pasti akan membuka ruang untuk pembekalan terhadap para caleg. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Partai Persatuan Pembangunan pada periode ini memang sangat terbuka sekali, bukan dalam konteks sekedar menghimpun mungkin ex partai yang lain, tetapi kami berbuka diri untuk semua latar belakang. Bahkan di dalam daftar susunan ini, teman-teman sekalian, katakanlah partai yang berka'bah ini, ternyata yang kemudian menjadi mayoritas bakal calon ini teman-teman dari non-muslim. Sehingga prinsip yang akan kemudian kita pembekalan untuk semua caleg itu adalah bagaimana berkaitan dengan ideologi partai. Kemudian kontrak politik berkaitan dengan integritas dan lain sebagainya, itu pasti akan kami lindingkan untuk setiap bakal calon yang ada. Sehingga calon-calon ini tidak secara pragmatis masuk di partai P3, tetapi pasti memiliki tujuan yang sama dengan
tujuan daripada Partai Persatuan Pembangunan ini. Ini yang pasti kami harus laksanakan, sehingga walaupun politik ya pasti pragmatis kan, tetapi kemudian tidak menghimpun orang-orang yang secara instan saja, tetapi kami juga harus mengideologisasikan setiap calon yang kemudian menjadikan seperti itu. Ya, saya kembali. Pertama kali partai ini sudah membuka diri, tidak terlepas dari kita bagaimana tidak melihat agama dari sisi manapun untuk membangun suatu kemaslahatan demi kepentingan bersama untuk masyarakat. Demikian. Ya, mungkin ada lagi? Cukup ya? Dengar nih? Tidak. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu pengurus, tentunya pasti salam hangat daripada Ketua Pimpinan Wilayah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan kita pada kesempatan hari ini mendapat perlindungan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, tidak ada tempat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.